Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Tasya Agatha, mahasiswi Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ S1 Manajemen, kelas MJ 205. Dalam mata kuliah Ekonomi Makro, saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan menjelaskan PDB tahun 2021. PDB tahun 2021 salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut besaran PDB atas dasar harga konstan atau ADHK tahun 2010, ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% menjadi 11,12 kuadriliun pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Berikut merupakan sisi pengeluaran PDB tahun 2021. Ada 4 unsur penting yang menjadi unsur terbanyak pengeluaran PDB tahun 2021. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menjadi yang terbanyak untuk pengeluaran PDB tahun 2021. Yang kedua adalah konsumsi pemerintah. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan program penanganan yang sangat maksimal, sehingga konsumsi pemerintah menjadi yang terbanyak kedua pada sisi pengeluaran PDB tahun 2021. Yang ketiga adalah investasi. Investasi meningkat ditopang oleh investasi non-bangunan. Dan yang terakhir adalah ekspor dan impor. Mitra dagang utama yang tetap kuat menjadikan ekspor dan impor merupakan salah satu dari pengeluaran PDB di tahun 2021. Selanjutnya, ada sisi lapangan usaha PDB tahun 2021. Ada 6 lapangan usaha yang menjadi faktor penting PDB tahun 2021. Yang pertama adalah industri pengolahan, yang kedua adalah perdagangan, yang ketiga konstruksi, dan yang keempat penyedia akomodasi makanan dan minuman, yang kelima transportasi, dan yang terakhir pergudangan. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Dari grafik triwulan 1 mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada triwulan 2. Selanjutnya, dari triwulan 2 mengalami penurunan ke triwulan 3, tapi di triwulan 4 kita dapat lebih baik daripada triwulan sebelumnya. Grafik ini bersumber dari Bank Indonesia bi.go.id. Selanjutnya, perkembangan nilai tukar dari tanggal 5 sampai 9 April 2021. Pada akhir hari Kamis 8 April 2021, rupiah ditutup pada level bid Rp14.530 per dolar Amerika Serikat. Yang kedua, yield SBN atau surat berharga negara 10 tahun turun ke level 6,43%. Ketiga, DXY melemah ke level 92,06. Yang keempat, yield USD atau US Treasury 10 tahun turun ke level 1,619%.
Sedangkan pada pagi harinya di hari Jumat 9 April 2021, rupiah dibuka kembali pada level bid 14.530 rupiah per dolar Amerika Serikat dan yield SBN 10 tahun turun ke level 6,39%. Semua data di atas saya dapatkan dari bi.go.id. Selanjutnya adalah inflasi indeks harga konsumen atau IHK tahun 2021. Menurut data Bank Indonesia, inflasi IHK pada tahun 2021 tetap rendah. Faktor inflasi IHK dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID. Pasokan yang memadai, serta strategi kebijakan BI dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Dalam inflasi IHK tahun 2021, terdapat perlambatan inflasi, kelompok volatile food atau inflasi bahan makanan. Dan juga ada peningkatan inflasi kelompok inti dan administrate price atau inflasi harga yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentu kebijakan ekonomi di Indonesia? Ada, yaitu ada menjadi dua kebijakannya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, pemerintah sebagai pengatur kebijakan fiskal, yaitu Badan Kebijakan Fiskal atau BKV, merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan pemerintah, mengatur perekonomian Indonesia untuk terus bertumbuh dan bertujuan mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Bank sentral sebagai pengatur kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia. Bank sentral bertujuan untuk terus mengelola pengendalian inflasi, mempertahankan suku bunga jangka panjang, dan mencapai ketenagakerjaan yang maksimal. Jadi kalau kebijakan fiskal adalah pemerintah atau Badan Kebijakan Fiskal, sedangkan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Dalam laporan moneter triwulan 1 tahun 2021, Bank Indonesia menjelaskan di laman website bi.go.id, last update 24 April tahun 2021, suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar mendorong suku bunga terus menurun. Serta inflasi tetap rendah sejalan pemerintahan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Namun, ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu didorong. Bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID? Dampak wabah COVID-19 tidak hanya berdampak untuk Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat, tapi juga berpengaruh pada perekonomian global. Pemerintah menerapkan keputusan untuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak tahun 2020, yang membuat hampir seluruh sektor ekonomi tutup, dari sektor produksi, distribusi, dan operasional lainnya. Peristiwa ini sangat berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia. Meskipun puncak kasus COVID terjadi di tahun 2020, Indonesia terus berusaha untuk mengembalikan perekonomian Indonesia untuk bangkit perlahan, mencari solusi di setiap usaha bisnis mikro maupun makro untuk dapat terus berkembang di masa pandemi
Perkembangan bisnis di media sosial mengembang pesat di masa pandemi. Dengan begitu, kita dapat terus mendorong perekonomian Indonesia bertahap membaik. Terbukti di tahun 2021, kini perekonomian mulai meningkat. Meski pada PDB triwulan 3 kasus COVID Delta kembali melonjak tinggi, tapi Indonesia mampu membalikan perekonomian di triwulan 4 menjadi lebih baik lagi. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perekonomian Indonesia dapat terus kita tingkatkan meski di masa COVID-19 ini terus berlanjut. Segala upaya telah kita lakukan untuk membangun Indonesia yang lebih baik di sektor ekonomi. Kita hanya perlu konsisten dan terus bekerja lebih keras agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Meskipun peran asing sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, tapi sebagai pelaku ekonomi kita harus meningkatkan minat konsumsi dalam negeri agar usaha mikro dan makro terus berkembang. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.